Injil Yohanes mencatat bahwa orang banyak menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem bagaikan menyambut seorang raja. Yang kita tahu memang pada dasarnya Yesus itu adalah raja. Tradisi Yahudi, ketika seorang raja memasuki sebuah tempat, maka orang banyak akan menyambut raja itu dengan lambaian daun palem. Dan itulah Bapak Ibu jemaat yang orang banyak lakukan kepada Yesus, Sang Raja Damai. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu jemaat, mengapa orang banyak harus menyambut Yesus dengan cara yang demikian? Mengapa orang banyak antusias menyambut kedatangan Yesus? Jawabannya, karena pelayanan yang dilakukan oleh Yesus selama ini telah mendapat tempat yang baik di hati banyak orang. Yesus telah berhasil mengambil hati banyak orang dengan pola pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Terakhir, orang banyak menyaksikan bagaimana Yesus membuat sebuah mujizat ketika Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Peristiwa demi peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus inilah membuat orang banyak semakin bersukacita, membuat orang banyak semakin antusias untuk menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan. Yesus masuk ke Yerusalem adalah salah satu rangkaian dari sekian banyak rangkaian yang harus diikuti Yesus untuk menggenapi rencana Bapanya di sorga, untuk misi penyelamatan kehidupan semua orang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang sangat menarik yang kita temukan dalam perikop pembacaan kita yang pertama Bapak Ibu jemaat, Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, dia berbeda dari raja-raja yang lain. Yesus masuk ke Yerusalem tidak menggunakan alat transportasi yang bagus. Dia tidak menggunakan alat transportasi yang digunakan oleh orang-orang besar pada saat itu. Sebaliknya, Yesus yang masuk ke Yerusalem menggunakan seekor keledai, alat transportasi yang sangat sederhana yang digunakan oleh masyarakat kecil. Yesus sebagai anak Allah tidak mempertahankan identitasnya sebagai anak Allah yang harus difasilitasi dengan segala hal yang bagus dan baik. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja yang paling sederhana. Ini yang beda yang kita temukan dari Yesus dibandingkan dengan raja-raja yang lain pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melihat orang banyak yang antusias mengikuti Yesus, bersukacita menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem, orang-orang Farisi menjadi kecewa. Mereka tidak berhasil menggagalkan setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berbisik satu dengan yang lain bahwa sesungguhnya mereka telah gagal. Segala upaya mereka lakukan, tetapi Yesus tetap tampil menjadi orang yang nomor satu. Yesus berhasil mengambil hati banyak orang, sehingga orang banyak tetap mengikuti dia dan mendengarkan ajarannya.
Itu yang kita temukan dalam bagian perikop firman yang pertama. Bagian bacaan kita yang kedua, Bapak Ibu jemaat, penulis menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana Yesus menghadapi begitu banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Hanas. Dalam menghadapi berbagai macam pertanyaan itu, Yesus sedikit pun tidak takut. Yesus dengan sikap yang tetap tenang, dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu jemaat, kita menemukan di sana bahwa Yesus berusaha untuk melindungi murid-muridnya. Dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-9, Yesus tidak melakukan apapun yang mengancam keselamatan dari murid-muridnya. Yesus menghadapi orang-orang yang hendak menangkapnya dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Yesus berupaya agar penangkapannya tidak mendatangkan resiko terhadap keselamatan murid-murid yang selama ini setia mengikuti dia. Dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini, Bapak Ibu jemaat, kita menemukan ciri khas seorang pemimpin yang patut untuk dicontohi. Pemimpin yang baik adalah melindungi bawahannya. Pemimpin yang baik adalah melindungi orang-orang yang dia pimpin, bukan menjerumuskan orang-orang yang dia pimpin. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai seorang guru, Yesus telah melakukan yang terbaik. Yesus berupaya agar murid-muridnya tetap ada dalam keadaan yang tenang, dalam posisi yang aman. Lalu bagaimanakah sikap dari murid-murid ketika mereka telah dibela mati-matian oleh Yesus sebagai guru mereka? Jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat dan membuktikan kepada kita semua saat ini bahwa salah satu murid Yesus yang bernama Petrus menyangkal Yesus. Petrus tidak mampu mempertahankan identitasnya sebagai seorang murid yang setia. Petrus gagal mempertahankan iman percayanya kepada Yesus. Padahal kita tahu kemana saja Yesus pergi, Petrus dan murid-murid yang lain ikut serta dengan Yesus. Ada begitu banyak pengajaran yang sudah mereka terima dari Yesus. Tetapi ketika merasa dirinya terancam, ketika merasa takut, Petrus rela meninggalkan Yesus. Petrus rela mengatakan bahwa saya tidak mengenal Yesus. Petrus sungguh-sungguh telah melakukan tindakan yang salah. Dia telah menyangkal Yesus sebagai guru yang selama ini ada bersama-sama dengan dia. Matius 26 ayat yang ke-35, Bapak Ibu, kalau kita baca di sana kita temukan bahwa dengan tegas Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itu yang Petrus bilang kepada Yesus dan rekan-rekan yang lain. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ucapan yang sangat indah, ucapan yang sangat bagus, yang sangat manis disampaikan oleh Petrus, tetapi ucapan itu tanpa bukti yang nyata. Petrus dipenuhi dengan ketakutan. Ia takut nyawanya terancam. Ia takut mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Petrus tidak berhasil menjaga janji yang ia ucapkan. Petrus menyangkal Yesus.
Balasan yang Yesus terima tidaklah sebanding dengan begitu banyak pengorbanan yang telah Yesus buat bagi murid-muridnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua telah ada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang terakhir, minggu sengsara yang ke-7. Jika kita mengikuti penderitaan Kristus, maka sesungguhnya Yesus sudah sangat dekat dengan salib. Ia sudah sangat dekat dengan tempat puncak tertinggi di mana ia akan disalibkan, dan sekaligus dasar yang paling dalam dari sebuah penderitaan yang harus dia alami. Memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, ada beberapa pesan firman yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat, secara khusus bagi ke-28 anak-anak kita yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Pesan firman yang pertama, jika Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan penuh sukacita oleh orang banyak, maka sebagai anak-anak Tuhan, setiap waktu dalam kehidupan kita pun terus harus menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu jemaat, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua, mari kita belajar untuk merendahkan diri sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia anak Allah, tetapi dia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai seorang anak Allah. Dia datang menjadi seorang raja yang merendahkan diri. Raja yang mau sama seperti manusia berdosa, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Dalam kenyataan, banyak kita jumpai, banyak pemimpin yang selalu ingin dirinya dihargai. Banyak pemimpin yang ingin diperlakukan dengan sangat istimewa. Belajar dari yang dilakukan oleh Yesus. Mari menjadi pemimpin yang rendah hati, agar dengan kerendahan hati kita itulah kita bisa melayani orang-orang yang kita pimpin dengan tulus. Pelajaran yang ketiga, mari belajar dari Yesus untuk terus melindungi murid-muridnya. Belajar dari Yesus untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Murid-murid tetap ada dalam posisi yang aman. Yesus berupaya untuk melindungi mereka. Yesus berupaya agar jalan penderitaan yang harus ia lalui tidak mengancam jiwa murid-muridnya. Yesus berupaya dengan sekuat tenaga. Namun apa yang ia terima? Penyangkalan yang ia terima. Menjadi seorang pemimpin, mari menjadi pemimpin yang melindungi bawahan yang kita pimpin. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Belajar untuk menjadi pemimpin yang tekun, belajar untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Apapun yang kita hadapi sebagai seorang pemimpin, kita harus memimpin dengan baik. Kita harus menghadapi setiap persoalan apapun yang terjadi tanpa harus melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Pesan firman yang terakhir, bagi ke-28 anak-anak kekasih kita, hari ini, di tempat ini, saudara-saudara akan mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Hari ini saudara-saudara akan membuat sebuah janji setia mengikut Yesus. Belajar dari firman Tuhan yang sudah saudara-saudara dengar. Belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Petrus. Ingat janji, jangan pernah menyangkal Yesus.
Sekali lagi saya bilang, ingat janji yang saudara-saudara ucap. Jangan pernah menyangkal Yesus. Ketika saudara-saudara akan diteguhkan menjadi anggota sidik gereja, ada begitu banyak tantangan yang akan saudara-saudara hadapi. Sebagai orang-orang muda, begitu banyak godaan yang akan datang. Kalau iman percaya tidak kuat, saudara-saudara akan sama seperti Petrus. Hari ini, saudara-saudara berjanji untuk setia ikut Yesus. Maka sampai akhir hidup saudara-saudara, janji itu jangan pernah dilupakan. Matius 10, 32 dan 33 jelas mengatakan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di sorga. Ikutlah Yesus, jadilah murid yang setia. Ingat, kemarin dalam pengembalaan Bapak Ibu jemaat saya bilang, saya tanya untuk ke-28 anak ini, ikut Yesus itu gampang atau susah? Pikul salib itu ringan atau berat? Anak-anak ini jawab, ikut Yesus itu susah. Pikul salib itu berat. Lalu saya bilang, su tahu susah, kenapa mau ikut Yesus? Su tahu pikul salib itu berat, kenapa mau pikul salib? Lalu ada yang jawab, susah, berat, tetapi nanti dimudahkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara-saudara bahwa jawaban saudara-saudara tidak salah. Ikut Yesus bukan hal yang mudah. Ikut Yesus sangat berat. Pikul salib sangat berat. Tetapi percayalah, kita tidak pernah sendiri. Yesus yang kita percaya akan selalu ada bersama dengan kita. Seberat apapun masalah yang akan kita hadapi ke depan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita mampu mengikuti Dia dengan setia. Bagi kedua anak yang akan dibaptis di hari ini, saudara-saudara juga telah dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bagi orang tua dan orang tua saksi, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab untuk membina anak-anak ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara telah dipilih Allah dari sekian banyak orang untuk membimbing mereka. Mintalah kuasa Roh Kudus, agar dengan hanya kuasa Roh Kudus itulah saudara-saudara mampu untuk mendidik kedua anak kekasih. Selamat mengikuti Yesus, selamat pikul salib. Tuhan memberkati ke-28 saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.